Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa imamina wa murabbina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Baik, sahabatku semuanya, Bapak Ibu, jamaah travel hadat yang berbahagia. Ini manasik yang kedua. Malam hari ini kita akan membahas Ganti. tentang fikih Ganti nama. umroh, ya, tentang fikih umroh atau tentang manasik, ya, tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah mudah, Bapak Ibu, karena nanti juga, insya Allah nanti di asrama haji kita akan mengulang kembali, langsung praktek di sana. Dan nanti insya Allah ya sepanjang perjalanan pula nanti insya Allah kita saling mengingatkan gitu ya. Saling mengingatkan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan perjalanan ini Allah ridhoi semuanya, diberikan kesehatan dan Allah berkahi semuanya. Baik, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah berikan kita kemudahan menjadi tamu-tamu Allah. Dan malam hari ini kita sama-sama ngaji dalam rangka memantaskan diri agar pantas jadi tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Ya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari dimudahkan untuk diamalkan. Dan khususnya adalah kita mengamalkan perkara haji dan umroh insya Allah. Dan kita berdoa semoga sepanjang perjalanan nanti ya dari tanggal sekarang sampai nanti keberangkatan Allah berikan kita kesehatan, Allah kasih panjang umur dan semua Allah berkahi semuanya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah syaurillalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabatku semuanya, izin saya share screen ya. Saya share screen. Ya, sebentar, mohon izin. Tadi saya share materi, sebagian sudah dibuka ya? Udah. Sudah, alhamdulillah ya. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Kelihatan Pak Ustaz? Sudah, terlihat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jamaah sekalian, sahabat kita ya, teman-teman kita yang nanti berangkat bersama kita, alhamdulillah juga sebagian sudah pernah haji, ada yang sebagian sudah pernah umroh ya, kayak Pak Isai ya, Pak Saibuddin dan keluarganya, alhamdulillah beliau-beliau sudah pernah ke tanah suci. Alhamdulillah ini menjadi kemudahan buat kita ya. Jadi nanti ada teman-teman yang saling mengingatkan yang sudah pernah berpengalaman di sana nanti menjadi pembimbing kita juga ya. Menjadi teman-teman kita yang nanti insya Allah akan semoga menjadi kemudahan perjalanan ini insya Allah ya. Karena beliau-beliau sudah Allah mudahkan untuk sampai ke Baitullah, ada yang pernah haji atau pernah umroh. Jadi alhamdulillah ini semakin lengkap perjalanannya ya. Dan jamaah sekalian, kita lanjut sebagaimana moto kita bersama bahwa mabrur itu
mudah, dan indah. Sepakat ya? Mabrur itu mudah dan dan indah. Dan Nah, ini. jamaah sekalian, yang perlu dikuatkan, ya, kemarin di pertemuan pertama kita membahas bagaimana persiapan itu, ya, terkait tentang niat dan sebagainya. Yuk, mulai sekarang jamaah, karena insya Allah kita di awal Februari kita akan menjadi tamu Allah, maka Amin. kita memantaskan diri agar Allah pantas menerima kita. Maka niat ini kita jaga betul ya. Niat hanya karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena mencari pujian. Ya. Dan berikutnya barangkali hari ini kita masih ada salah tapi pengen soleh. Yang kita barangkali pernah berbuat maksiat, kita pengen taubat. Maka jamaah sekalian, yuk, karena mabrur itu adalah sesuatu yang dia bisa diikhtiari. Sesuatu yang bisa diusahakan. Sesuatu pilihan jamaah ibu. Ya, mabrur itu adalah pilihan kita. Lihat. Kita mau umroh mabrur atau mabur. Atau tidak diterima. Diterima atau tertolak. Maka pertama adalah niat. Yang kedua adalah kita sama-sama taubat jamaah sekalian. Apa itu taubat? Sama-sama terus memperbaiki diri. Ya, terus-terus sama memperbaiki diri. Dan insya Allah jamaah sekalian, eh, perjalanan kita nanti ya di awal Februari, insya Allah kita akan menuju Mekah Al-Mukarramah dulu. Kita akan apa Bapak Ibu? Akan umroh dulu ya. Akan umroh dulu. Kita insya Allah menggunakan pesawat Etihad Bapak Ibu. Ya, perjalanan jamaah kita, jamaah sekalian, menggunakan Etihad, ya, menggunakan Etihad itu dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta. Nanti Etihad itu transit di Abu Dhabi. Ya, Abu Dhabi itu adalah negara Jazirah Arab. Ya, pesawat-pesawat yang transit di Jazirah Arab itu diantara apa? Qatar, Emirat, Etihad, Oman. Nah, ini dulu adalah Jazirah Arab, ya, negeri-negeri Arab, semenanjung Arab dulu, semenanjung Arab. Nah, kita insya Allah menggunakan pesawat Etihad, jamaah sekalian. Kita nanti dari Jakarta ke Abu Dhabi, ini negara pesawat Etihad di sana. Kita kurang lebih sekitar 3 jam nanti di sana. Nanti ganti kain ihram di sana, ya, ganti kain ihram di Abu Dhabi. Maka yang laki-laki kain ihramnya nanti dibawa ke kabin. Bisa dimasukkan tas yang koper yang kecil itu atau nanti dimasukkan tas ransel. Monggo mana yang paling nyaman, ya. Yang perempuan juga begitu. Ya. Bisa menggunakan baju yang pas kita berangkat itu biar lebih mudah, nggak ganti di sana atau minimal ganti daleman. Karena mungkin perjalanan nanti ganti di hotel saja nggak apa-apa. Ya, kalau perempuan kan lebih simpel ya untuk kain ihramnya. Apa yang melekat itu kain ihramnya perempuan. Tinggal nanti kita cek ya auratnya tertutup, tidak terbuka gitu ya. Misalkan nanti pergelangan tangannya ini tidak kelihatan ugel-ugel ya kata orang Jawa ya, tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan itu tidak boleh. Ya. Kemudian harus menggunakan kaos kaki harus tertutup. Nah, nanti kita cek bareng-bareng insya Allah. Nah, kemudian perjalanan dari Abu Dhabi ke Jeddah itu hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Jadi perjalanan itu sebenarnya 9,5 jam. Jadi kalau kita menggunakan pesawat Garuda, itu langsung berapa? 9,5 jam. Kalau misalkan pesawat Saudi, itu langsung ke Jeddah, itu 9,5 jam juga. Ya. Nah, karena kita menggunakan Etihad, maka kita mampir dulu. Sebenarnya lebih enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan kita adalah Mekah dulu. Ya, beberapa kali kita mendampingi jamaah, kita misalkan mau umroh dulu nih, itu menggunakan kain ihram agak sedikit kerepotan di pesawat. Ya, maka ini alhamdulillah pilihan kita, semoga yang terbaik Bapak Ibu. Jadi nanti kita menggunakan ihram di bandara. Di bandara di sana lebih nyaman ya pakainya, tidak terburu-buru ya, nggak sumpek, lebih nyaman insya Allah ya. Nah itu. Kemudian jamaah sekalian, yang perlu kita pahami juga adalah tentang manasik umroh ya, manasik umroh adalah tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh ya. Yang pertama Bapak Ibu ada namanya rukun, ada namanya
wajib. Ada rukun umroh, ada wajib umroh. Gitu ya. Nah, apa bedanya? Rukun adalah ya perbuatan yang kalau ditinggal dia tidak sah ya dan tidak bisa diganti dengan dam. Dengan dam. Maksudnya dam. Dam itu apa itu? Dam adalah apa namanya? Denda. Ya. Orang haji atau umroh itu ada larangannya Bapak Ibu. Nanti kita bicara larangan. Oh, misalkan tidak boleh berkata kotor, misalkan tidak boleh berdebat, oh, misalkan tidak boleh memotong tanaman sembarangan ketika umroh, ya. Oh, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, gitu kan? Ketika niat umroh itu. Nah, ketika melanggar dia kena dam. Dam adalah tadi apa? Denda, gitu ya. Nah, rukun umroh adalah perbuatan yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan nggak boleh diganti dengan dam. Itu rukun umroh. Nah, kalau wajib umroh adalah perbuatan yang dia bisa diganti dengan dam. Nah, gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita tidak kena dam semuanya. Aman insya Allah ya. Maka gampangnya adalah rukun umroh itu pertama niat. Ya, niat. Nanti kita ajarkan niat bareng-bareng. Yang kedua menggunakan kain ihram tentunya. Ya, berikutnya nanti tawaf 7 putaran. Berikutnya sa'i 7 kali. Terakhir tahallul. Ya, motong rambut. Nah, gitu ya. Nah, apa kemudian wajib umroh? Wajib umroh misalkan dia mengambil ihram dari mikot. Itu wajib. Terus gimana Pak kalau saya misalkan tidak ke mikot? Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat untuk mengambil niat umroh atau haji. Itu mikot ya. Tempat untuk mengambil niat umroh atau haji. Itu mikot. Nah, nah misalkan mikot kita nanti karena kita ke apa namanya ke Mekah dulu, maka nanti mikot kita namanya di daerah Yalamlam. Di daerah apa? Yalamlam. Itu posisinya pas di atas pesawat, gitu ya, pas di atas pesawat. Nah kemudian, saya nggak mau niat di situ deh, ya. Terus di mana? Nggak apa deh, saya bayar dam aja. Nah itu ya, itu boleh. Tapi kan sayang ya. Tapi kan sayang. Atau misalkan nanti kita mau umroh kedua dan ketiga. Nanti umroh kedua insya Allah kita akan ngambil niat ihram atau ke tempat mikot namanya di Ji'ronah. Ji'ronah ini ada masjid, ada kampung di sana namanya Ji'ronah di sana. Ya, saya nggak mau ikut ke Ji'ronah deh. Saya mau langsung umroh aja dari hotel. Boleh, tapi kena dam. Gitu ya. Kena dam atau kena denda tadi, ya. Atau misalkan dia melanggar larangan ihram, ya tadi misalkan ya, dia misalkan sengaja bunuh binatang, ya binatang buruan misalkan ya, atau dia di sana sengaja motong rambut, padahal belum waktunya tahallul, gitu kan? Atau sengaja motong kuku, ya, atau sengaja yang laki-laki sengaja nutup kepalanya. Nah itu nanti ada larangan, gitu ya. Nah maka dia kena denda. Nah, nanti seperti apa kita lanjutkan. Nah, berikutnya jamaah sekalian, untuk manasiknya kalau ngambil ihram itu harus di tempat mikot tadi ya, mikot ya, tempat mengambil niat umroh atau haji. Kalau tawaf di mana? Ya di Ka'bah, gitu kan? Tawafnya di Ka'bah. Kalau sa'i, ya sa'i itu di Safa Marwah, ya. Kalau al-halku atau at-taksir, ya, dia memendekkan rambut, ya, atau kemudian gundul pelontos itu kan, atau botak gitu kan, atau tahallul itu di mana saja. Boleh nanti di Bukit Marwah, ya biasanya kalau dulu boleh, tapi sekarang kita diminta keluar. Paling nanti di pinggiran saja agak keluar, karena biar tidak mengganggu orang-orang sa'i. Ya kita keluar sedikit, nanti ketemu tempat yang agak agak lega. Di situ ada juga tempat pembuangan sampah, ya. Nanti kita tahallul di situ. Ya, yang laki-laki nanti langsung ke barbershop ya, ke tempat pangkas rambut. Kita nanti botak bareng, ya. Kita gundul bareng ya tahallulnya. Biar didoakan Rasulullah 2 kali, gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah jamaah sekalian,
tentang menggunakan pakaian ihram jamaah sekalian. Nanti insya Allah akan kita pandu. Ya, yang pertama adalah jamaah untuk umroh nanti disunahkan kita mandi. Mandi ya sunnah ihram, teman-teman ya, mandi sunnah. Dan ini sifatnya sunnah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, hanya sebuah keutamaan saja. Kalau bisa dilakukan bagus sekali, kalaupun tidak juga tidak masalah. Ya. Nah, nanti jamaah karena posisinya kita mau umroh dulu, maka nanti di rumah sebelum kita keluar rumah, jadi keberangkatan itu kita niatkan mandi ihram. Ya, kita mandi ihram di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Tapi belum niatnya nanti di atas pesawat kita niatnya. Pas mau nyampe Jeddah. Pas mau nyampe Jeddah. Ya mandinya mandi biasa ya seperti mandi besar ya. Kemudian setelah itu nanti kita pakai kain ihram di Abu Dhabi ya. Setelah itu nanti insya Allah karena kita menggunakan pesawat Etihad teman-teman ya. Jadi pesawatnya itu maaf untuk mikot atau tempat niat itu posisinya gampang banget ya. Jadi nanti biasanya pramugari itu akan menginformasikan 2 sampai 3 kali ya. Yo bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh silakan siap-siap gitu ya. Nanti biasanya 1 jam sebelum turun nanti diingatkan ya. Terus misalkan setengah jam lagi diingatkan lagi. Terakhir pas mau mendekati banget itu diingatkan ya. Nanti insya Allah kita akan keliling ke jamaah, kita saling mengingatkan ya untuk kemudian untuk siap-siap niatnya. Ya, siap-siap niatnya. Niatnya mudah Bapak Ibu. Yuk kita bersama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Labbaik. Allahumma Allahumma. umrotan. Umrotan. Labbaik Labbaik. Allahumma Allahumma. umrotan. Umrotan. Labbaik Labbaik. Allahumma Allahumma. umrotan. Umrotan. Baik ya. Atau bahasa Indonesianya ya Allah. Ikutin ya Allah. Ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu Aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. ibadah umroh. Ya, jadi nanti niatnya kalau belibet dengan bahasa Arab pakai bahasa masing-masing. Ya, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai Betawi, boleh Sunda, atau niat di hati ya Allah, aku niat umroh karena engkau. Itu cukup ya jamaah ya. Sangat-sangat cukup. Ya. Ada yang juga nawaitu ya dan sebagainya. Itu ada ya. Redaksi atau lafadz niat umroh itu beberapa. Ya. Cuman yang sering digunakan adalah ini. Atau dengan tadi bahasa Indonesia ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Ya. Setelah itu kita akan talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita bersama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik jamaah, nanti pastikan ketika sudah niat umroh banyak talbiyah, gitu ya, banyak talbiyah. Kenapa? Karena talbiyah ini lafadz yang Allah sukai, ya. Sebagaimana kita ya pengen disukai seseorang, pasti kita memantaskan diri, ya. Allah suka apa? Ya itu kita persembahkan sama Allah. Nah, berikutnya nanti menggunakan kain ihram, tutorial banyak banget di YouTube ya. Nanti insya Allah pas di asrama haji kita akan mempraktekkan cara yang mudah dan insya Allah aman. Ya, mudah dan aman itu penting. Kenapa aman, Pak? Yo, kalau nggak aman nanti merojol repot, Pak ya. Kiamat dunia, Pak Ujang ya. Iya, kan karena apa? Nanti yang laki-laki wajib semua perabotannya dicopotin semua. Ya. Perabotannya semua dilepas, ya kan? Yang nempel cuma 2 helai, ya, yang atas dan bawah saja. Makanya perlu nyaman dan aman, gitu ya. Biar gak kiamat dunia kan. Nah, gitu Pak Adi ya. Alhamdulillah ada teman-teman sudah pernah umroh haji, insya Allah saya suka sekali, alhamdulillah bahagia banget ya bisa bersama kita. Nanti teman-teman nanti akan membantu juga kita semua insya Allah ya. Baik. Nah ini nanti diingat yang ini dari sekian rangkaian manasik ini yang pertama yang wajib dihafal. Ya. Jadi Bapak Ibu dari semua rangkaian manasik ini yang wajib dihafal. Apa? Larangan ihram. Larangan ihram. Berarti Bapak Ibu, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, setelah kita niat umroh, maka seluruh larangan berlaku. Bisa difahami? Setelah kita niat umroh, semua larangan berlaku. Gitu ya, berlaku. Nah, larangannya apa? Larangannya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Hanya kalau kita nggak hati-hati kadang-kadang lupa. Contoh, misalkan ya, contoh. Biasanya ada orang itu suka megangin kukunya ada ya, main kuku gitu ya. Tiba-tiba lepas kukunya. Waduh ya Allah copot gitu kan. Gitu ya. Ini secara aturan nanti kena denda. Tapi santai Bapak Ibu, Allah memberikan denda itu pun ada aturannya, nggak sembarangan. Denda kamu enggak, ya ada aturannya. Tetapi maka yuk hari ini kita ngaji, yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, alhamdulillah semakin paham. Yang belum kita mantepkan lagi, ya. Yang pertama apa? Laki-laki, untuk laki-laki maka tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Tadi artinya pakai kaos dalam nggak boleh, celana dalam nggak boleh, maka semua perabotannya dilepas. Ya. Berikutnya, tidak boleh menggunakan sepatu yang menutup mata kaki ya. Nah, maka berarti nanti saya ingatkan Bapak Ibu khususnya yang laki-laki untuk keberangkatan nanti usahakan tidak menggunakan sepatu, pakai sendal saja. Ya, pakai sendal dari rumah. Itu lebih aman. Kenapa? Nanti pas waktu kita niat ihram kita kakinya kebuka ya, telapak kaki kebuka dan mata kaki juga kebuka. Ya. Berikutnya nggak boleh pakai peci begini, nggak boleh, nanti harus dilepas. Ya, kopiah itu nggak boleh. Ya, yang nempel kepala ya, yang nempel kepala nggak boleh. Kalau payung Pak boleh nggak? Nah, kalau payung karena nggak nempel berarti boleh. Tapi payung yang nempel di kepala, nah itu yang nggak boleh. Ya. Nah, yang perempuan gimana? Yang perempuan itu nggak boleh menutup telapak tangan. Jadi kaos tangan nggak boleh, harus sih. Makanya seperti orang sholat persis banget. Ya, ini kebuka, ini kebuka. Ya, minimalnya kebuka ya. Telapak tangan kebuka harus. Nah, nanti juga wajahnya harus kebuka. Nah, ini untuk perempuan. Nah, ada yang untuk laki-laki dan perempuan. Nggak boleh menggunakan wangi-wangian. Ingat, waktu kita niat ihram ya,
Tapi pas setelah tahallul ini semua boleh dilakukan. Sekali lagi, setelah kita tahallul, maka larangan ini itu sudah bebas. Gitu ya. Tapi bukan berarti mau langgar, gitu kan? Contoh misalkan ya di sini, yang poin ketiga nih, bagi pria dan wanita. Contoh misalkan, contoh. Ini H apa H? Mencaci atau berkata kotor. Wah, kata Pak Solehan, boleh kok habis umroh kok. Wah, berantem terus. Waktu umroh nggak berantem, tapi setelah tahallul berantem. Waduh, piye toh, ya kan? Ya, model kayak gitu keterima nggak umrohnya itu? Ya kan, sayang kan? Tadi waktu pas ihram dijaga banget. Dijaga betul ya Allah, aku jaga nih, aku jaga nih. Jaga mulut, jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati gitu ya. Ya kan? Pas tahallul, wow, seakan-akan bebas gitu kan. Jangan ya, jangan gitu ya. Nah, untuk pria dan laki-laki, pria dan wanita. Ya, dia tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Ya, motong kuku, motong rambut, memotong pohon, membunuh binatang, berjumpa suami istri, menikah atau menikahkan. Nah, ini larangan semua. Ya, maka dijaga. Maka ibadah orang ihram itu hanya tiga, Bapak Ibu. Pertama, baca talbiyah, ya, atau doa, atau zikir. Talbiyah, doa, atau zikir. Misalkan kita talbiyah capek, gitu kan? Ya, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sangat-sangat Masya Allah. Itu fadilah luar biasa. Ya, banyak doa atau zikir. Yang kedua, makan. Nah, makan boleh ya, makan. Yang ketiga, tidur. Udah itu aja. Ya, doa, zikir, ya kan? Kemudian makan boleh makan ya, karena kita akan berjuang nanti kan. Yang ketiga kalau enggak ya tidur aja udah. Ngobrol boleh enggak? Ya boleh ya, seperlunya saja. Ya, karena kalau ngobrol kebanyakan keblabasan ya, akhirnya ngomong A jadi B, C, D, E, F, G, H itu kan. Gitu ya. Maka dijaga betul. Baik, lanjut jamaah sekalian. Nah, ini denda tadi saya bilang. Dan denda. Denda itu ada namanya dam, istilah yang digunakan dalam fikih haji dan umroh. Ada namanya kafarot, ada namanya fidyah, ada namanya sanksi atau denda. Ini sama. Ya, ini satu makna. Dam, fidyah, ya fidyah itu ada kan? Oh, kamu bayar fidyah nih karena kamu gak puasa waktu kamu hamil. Ya, ini orang tua nggak mampu puasa kena fidyah. Nah, oh ini kena kafarot nih. Orang yang pernah sumpah atau dia pernah bernazar tapi dia tidak melaksanakan kena kafarot, kena denda, kena sanksi atau kena dam. Itu kata yang sama sebenarnya. Ya, maka digunakan untuk tertentu. Ya, kalau puasa tadi fidyah, kalau ibadah yang lain tadi kafarot. Oh, kalau haji denda itu apa? Dam. Dam itu adalah darah ya, darah. Dia mengalirkan darah. Apa yang dialirkan? Ya darah kambing sama unta. Nah, hadirin yang berbahagia, ternyata denda ini tidak mesti harus motong kambing. Ya, ada 3 tahapan Bapak Ibu. Wah, kamu kena denda nih. Enggak begitu. Allah itu Maha Rahman. Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Baik. Allah Maha Penyayang. Dan Allah Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Afu. Allah Maha Memaafkan. Betul? Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin Bapak Ibu ngasih beban kepada kita di luar kemampuan kita. Yakin itu. Allah gak mungkin ngasih kita ujian di batas kemampuan kita. Setiap ada ujian, pasti yakinlah kita bisa melalui itu. Ketika ada ujian kehidupan, pasti ya Allah, aku bisa. Ingat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah pun menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah itu pengen hambanya yang mudah-mudah saja. Allah itu ngasih hambanya yang mudah-mudah saja.
Dan Allah tidak ingin menyulitkan kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Misalkan, Bapak Ibu yang namanya umroh, haji, atau manasik. Manasik ini kan beda seperti sholat, Bapak Ibu ya. Betul ya? Kalau sholat itu diulang sehari berapa kali? 5 kali. Sudah berapa kali Bapak Ibu sholat? Sepanjang kita dari balik sampai sekarang. Itu saja kadang ada lupa. Betul? Masih lupa ya? Ya Allah, tadi berapa ya rakaatnya ya? 6 atau 7 ya? Kok 6 atau 7? Ini sholat apaan? Saya sholat witir, Mas. Oh, sholat witir. Ya. Ini sholatnya tadi rakaatnya apa ya? 3 atau 2 ya? Nah, kadang aja masih lupa. Dan ketika lupa, sujud sahwi. Gitu ya. Allah Maha memaafkan. Sama Bapak Ibu, kalau seandainya nanti jamaah ada lupa melanggar ihram, lupa ya, lupa. Catatan lupa. Misalkan gini, tiba-tiba nanti nutup kepala. Ya Allah, saya lupa, Pak. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi nanti pas lagi jalan lagi, dia nutup kepala lagi. Ya Allah, saya lupa, Pak. Lupa kok sampai 3 kali. Itu namanya lupa nggak, Bapak Ibu? Hah? Namanya lupa atau dablek itu? Ya, lupa kok sampai 3 kali gitu kan? Itu dablek namanya, ya. Berarti itu bukan lupa. Nah, kategori lupa Bapak Ibu, ini hanya Anda yang tahu sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sengaja, dia bilang lupa, hati-hati Bapak Ibu ya. Makanya di sini Allah sedang memudahkan kita, tapi jangan memudahkan urusan yang harusnya jadi mudah jadi sulit. Bisa dipahami ya? Maka ya namanya lupa Bapak Ibu, lupa ya. Lewong puasa, tiba-tiba minum segelas habis, ya batal nggak puasanya? Tidak. Batal Kalau nggak? lupa. Hah? Tidak. Ya batal kalau setelah itu habis itu makan nasi 1 piring ya. Pas pas nyuapin ya, oh, aku lupa nih, lupa tapi sambil makan itu ya. Oh, ya. Jadi ya ya namanya lupa, itu diapain yang lupa ya kan? Tapi makanya kadar lupa itu kita yang paling paham. Makanya nanti jamaah sekalian setelah umroh biasanya saya kasih tahu ke jamaah, ya Bapak Ibu barangkali yang tadi mungkin kita lupa dan lain sebagainya ya. Memang Allah Maha Pemaaf. Yuk nggak apa-apa yuk kita sedekah saja yuk. Nanti biasanya jamaah saya arahkan yuk silakan sedekah ya. Mungkin beli kebab di sana, beli makanan. Ya sedekah ke teman-teman lah ya. Bagi-bagi ke Pak Asri, bagi-bagi ke Pak Ujang, bagi-bagi ke Pak Ilham, kasih Pak Imam. Sedekah. Saya ini sedekah nih biar umroh saya sempurna. Ya kan sedekah mana lagi? Saya sedekah di tanah haram kan. Wah. Sekali dibayar 100.000. Wah. Ya nggak apa-apa, namanya dalam rangka menyempurnakan dari ibadah kita. Mungkin tadi saya sebenarnya sih lupa nggak ya? Ah ente lupa nggak sih ya? Iya. Gitu ya, paham ya? Tapi jangan dimudah-mudahkan nggak boleh ya, karena ini urusan ibadah. Ya, maka sekali lupa ini adalah jamaah yang paling paham. Berikutnya adalah ada pelanggaran itu disengaja, tapi tak ada tapi nih, ada alasan syar'i, ada uzur yang mengharuskan kita apa namanya melanggar itu. Contoh misalkan rambut kita gatal banget nih, ya Allah gatal banget nih rambutku nih, ya kan? Karena gatal nggak tahan, dicukur. Tapi sebelum kita masih belum selesai umroh nih, nah itu nggak apa-apa. Tapi dia kena denda, kena dam. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Nah, atau dia sengaja, tapi dia nggak ada alasan syar'i. Oh, terserah gue dah, gitu kan. Ya wes sekarangmu lah. Itu. Nah, itu kena denda, udah kena denda, dosa itu kan. La haula wala quwata illa billah ya. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, ini pilihan denda Bapak Ibu. Pilihan dam ya. Pertama menyembelih kambing ya. Ini yang lebih utama tapi ada tingkat-tingkatannya. Kapan menyembelih kambing dan sebagainya. Atau yang kedua puasa 3 hari. Atau memberi makan kepada orang fakir miskin masing-masing sebanyak ya 1,5 on ya ini sedikit sekali Bapak Ibu sekali makan lah ya sekali makan ya jadi ngasih makan kepada 6 orang fakir miskin ya atau orang-orang yang fisabilillah ibnu sabil di sana ya siapa aja nanti kita kasih ya. Nah
Kecuali Bapak Ibu membunuh binatang ternak, ya ini harus ganti ternaknya. Misalkan tiba-tiba dia masih umroh, masih ihram itu kan, dia nyekek kambing gitu kan. Iseng banget ya. Itu kan. Ya kambingnya mati dan harus ganti itu kan, dan sebagainya. Ya, di buku panduan yang saya share filenya itu ada semua, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, yang denda yang berat itu bersetubuh ya sama suami istri. Ya, maka awas waktu ihram ya. Ini dijaga betul ya, jamaah sekalian. Tapi sebentar kok ya. Umroh itu sebentar ya. Kalau haji itu bisa 4 hari 5 hari ya dalam ihramnya ya. Paling cepat itu 2 hari ya. Makanya ujiannya lebih berat kalau haji. Kalau umroh insya Allah mudah semua ya. Nah, kita lanjut jamaah sekalian. Nah, ini posisi ada di apa namanya? Dzulhulaifah ya, Dzulhulaifah salah satu tempat untuk ngambil mikot yang dari Madinah menuju Mekah. Baik, lanjut jamaah sekalian. Tata cara umroh yang pertama tadi kita sudah ya jamaah sekalian ya. Kita melaksanakan ibadah karena Allah, mandi besar, pakai minyak wangi-wangi boleh, tapi sebelum niat tadi ya. Kemudian kita menggunakan kain ihram ya, kemudian menuju mikot. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pas di pesawat, pas kita niat labbaik Allahumma umrotan, boleh sholat 2 rakaat di pesawat. Ya, sholat 2 rakaat. Nanti kita ajarkan tata cara sholat dan tayamum juga. Ya, kemudian niat umrohnya nanti. Nah, ini niatnya Bapak Ibu. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Dan ada satu lafadz yang disunahkan oleh para ulama. Lafadz ini kita baca agar ketika kita terjadi halangan tertentu yang menimpa kita, misalkan sakit, misalkan kita nggak bisa meneruskan karena kondisi nggak mampu, ya kan? Maka kita tidak kena dam, ya. Doa khawatir ada halangan menyempurnakan umroh, ya. Maka kita tidak kena dam. Yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fa'in Fa'in habasani habasani habisun habisun famahalli famahalli haitsu haitsu habastani habasani fa'in habasani fa'in habasani habisun habisun famahalli famahalli haitsu haitsu habastani habasani fa'in habasani habisun fa'in habasani habisun famahalli famahalli haitsu haitsu habastani. habasani Jika aku tertahan oleh sesuatu, jika aku tertahan oleh sesuatu, maka tempatku maka tempatku tahalul tahalul adalah adalah di mana aku di mana aku tertahan. tertahan. Jadi pernah baginda Rasulullah itu ketika sudah niat umroh itu nggak bisa masuk ke Mekah karena dihadang musuh. Ya di situ tahalulnya, di situ tahalul. Ya, ya sudah, gitu kan. Dan itu jamaah sekalian, ini ulama menyebutkan bahwa insya Allah tidak kena dam. Ya, lanjut jamaah sekalian. Tadi membaca talbiyah sudah kita baca, ya. Dan berikutnya jamaah ada satu doa pula yang nanti insya Allah nanti saya kirim voice, kirim suara di grup agar terus didengarkan. Nanti mudah-mudahan hafal. Informasinya jamaah sekalian, rencana kita menggunakan radio transmitter, ya. Jadi yang biasanya saya misalkan saya menggunakan radio itu, ya, saya menggunakan mic, nanti langsung tersambung di earphone jamaah masing-masing di telinga masing-masing. Cuman qadarullah jamaah, per Desember kemarin pemerintah Saudi melarang menggunakan radio transmitter. Nggak boleh. Ya, melarang. Iya. Ya, tentunya ini kebaikan buat kita, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini anggap saja kebaikan buat kita. Ya, tidak masalah. Maka sebagaimana kita sebutkan, insya Allah ini ibadah yang sangat mudah. Ketika jamaah hanya istighfar saja pun, umrohnya tetap sah.
Ya, hanya memang kalau bisa, mumpung ini masih ada waktu, yuk belajar, yuk kita ngaji. Kita pantaskan diri. Kalau bisa dapat nilai 100, kenapa harus 99? Kan gitu ya? Iya. Kalau Iya. bisa dapat emas, kenapa perak kan gitu? Kalau bisa jadi terbaik, kenapa nomor 2? Gitu loh ya. Nah, maksud saya begitu, ya. Jadi jamaah doa-doa ini mudah-mudahan nanti saya nanti akan kirim voice suara di grup ya, pelan-pelan kita belajar. Ya, doa masuk masjid. Ya, bersama-sama. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli Allahumma ftahli abwaba abwaaba rahmatik. rahmatik. Ya Allah, Ya Allah, bukakanlah Bukakanlah untukku untukku pintu-pintu rahmatmu. pintu-pintu rahmat. Ya, ini alhamdulillah saya yakin juga jamaah sudah pada hafal karena sering ke masjid. Ya, maka ini dibaca ya. Ya, dibaca. Lanjut jamaah sekalian. Allahumma Di masjid juga ada itu. Iya, di depan masjid ada. Cuma di depan Masjidil Haram kagak ada Bapak Ibu. Ya, tapi insya Allah nanti kita akan pelan-pelan ya. Kita akan menikmati ibadah kita. Kita nanti umrohnya pelan-pelan, santai, tenang gitu ya. Ya, karena di Amin. sini juga banyak yang sudah pernah umroh dan haji. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gurunya ada banyak, pembimbingnya ada banyak gitu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu ini ada doa yang pertama kali melihat Ka'bah. Kalau Arabnya nggak hafal Bapak Ibu, minimal terjemahannya. Kalau terjemahnya nggak hafal, minimal maksudnya. Nah, gitu loh ya. Kalau maksudnya nggak hafal, minimal doa ketika lihat Ka'bah. Wah, gitu aja. Gampang ya? Semoga hafal lafadznya, ya, bahasa Arabnya. Aduh, Kalau nggak gampang, hafal, Ustaz. terjemahannya. Kalau terjemahnya nggak hafal, maksudnya deh. Kalau nggak hafal maksudnya, udah minimal ketika lihat Ka'bah, doa. Nah, gitu aja. Gampang ya? Gampang. Yuk, ikutin saya. Allahumma Allahumma hadzal baita Hadzal baita zid hadzal baita tashrifan tasyrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabatan wa zidman wa zidman syarrafahu syarrafahu wa karramahu wa karramahu mimman hajjahu mimman hajjahu. awi Siapa yang dapat tamarahu menit apapun ya dapat tashrifan tasyrifan wa takriman wa takriman wa ta'ziman wa ta'ziman wa birron. wa birran. Ya Allah, Ya Allah, tambahkan kemuliaan, tambahkan kemuliaan, keagungan, keagungan, kehormatan, Kehormatan, dan kehebatan kehebatan pada Baitullah ini. pada Baitullah Dan ini. tambahkan juga Tambahkan juga kemuliaan, kemuliaan, kehormatan, kehormatan, keagungan, dan keagungan, kebaikan dan untuk orang-orang yang berhaji untuk orang-orang yang dihaji atau yang berumroh, atau yang yang berumrah, memuliakan yang dan memuliakan menghormati Ka'bah. menghormati Ka'bah. Subhanallah ya, ini hikmahnya luar biasa. Jadi ketika kita mendoakan Ka'bah ini, ya, kita mendoakan dengan kemuliaan Pada Ka'bah, Baitullah. maka kemuliaan itu Bapak Ibu, itu akan kembali ke kita semua. Ya, karena kita termasuk orang yang awi'tamarahu, orang yang sedang umroh. Nah, dengan itu semoga kita dapat kemuliaan dan kebaikan dari tempat yang mulia itu Ka'bah Asy-Syarifah. Baik, lanjut jamaah sekalian. Atau jamaah, ini ada doa yang juga sering kita baca waktu sholat ya, setelah zikir ya. Allahumma, semuanya.
Allahumma. Allahumma Antas Saya salam gambarnya. antas salam wa minkas salam Wa minkas salam. wa hayyina Wa wahayyina Rabbana Rabbana bisalam. salam. Nah, ya Allah, Ini kali ya. Ya Allah, Allah, Engkau Nah, Engkau pemberi pemberi keselamatan keselamatan dan hanya darimu umroh itu. dan hanya darimu keselamatan. 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 Maka ya Allah, Maka ya Allah, hidupkanlah kami hidupkanlah kami dengan selamat. dengan selamat. Ya, jadi ini doanya. Insya Allah setelah zikir pun kita baca ini kan. Kalau sholat kan, ini gampang. Atau minimal tadi kita doa aja ketika lihat Ka'bah. Lanjut Oh, jamaah bisa sekalian. dah, Kang. Munculin, Kang. Kemudian Munculin jamaah foto sekalian, saya. nanti kita akan masuk ke Masjidil Haram, ya, masuk ke Masjidil Haram. Untuk memulai tawaf itu dimulai apa nih? Hajar Aswad Hajar ya. Dimulai dari Hajar Aswad. Kamera. Mana? Sini. Tadi udah. Nggak bisa. Oh. Dan jamaah sekalian, karena posisi Hajar Aswad ini jauh dari kita, ya, maka untuk memudahkan ada namanya lampu warna hijau. Terlihat di layar lampu warna hijau? Ya. Terlihat ya. Nah, lampu warna hijau ini itu lurus dengan apa namanya? Hajar Hajar Aswad. Aswad. Dia lurus pancer. Nah, biasanya saya juga tengok ke kiri, saya juga tengok ke kanan. Nah, kalau sekiranya sudah pas dengan lampu hijau, oh berarti pas dengan Hajar Aswad. Mulai dari sini kita kemudian nanti apa jamaah langsung niat Niat Bawah biasanya udah muncul. tawaf. Ya. Ya. Coba. Niat Selatan. tawaf. Apa niatnya jamaah sekalian? Ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan kanan diangkat sambil memandang Ka'bah, bilang Bismillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, nanti kita muter jamaah ya. Kita muter. Ya, kita muter dari sini ya. Ini 1. Iya. Terus sini ya. 2. Sini ya. Ini 1 ya. Ini 1. Oke. Ini 1 putaran. Sampai sini kita bilang apa? Bismillah. Allahu Akbar. Terus nanti muter lagi. 2. Ya kan? 2 sampai sini. Nah, berarti sampai sini bisa bilang Bismillah. Allahu Akbar. Sampai berapa kali? Iya. Kali. Kali. Berarti sandal ikut kali kau ini. Ya, bisa difahami ya, teman sekalian ya. Sampai 7 kali. Ya. Nah, ada satu doa jamaah. Sekali lagi, doa tawaf tidak ada doa yang khusus yang diajarkan bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara umum doanya bebas. Maka jamaah sekalian, kalau bisa, maka jamaah mengupayakan yuk, jamaah harus nulis doa masing-masing di rumah. Nulis doa masing-masing di rumah. Oh, putaran pertama saya mau doa apa nih? Oh, saya mau doa minta Allah, ya Allah, tolong ampuni saya, dosa-dosa saya, kesalahan saya, gitu ya. Yang kedua, ya putaran kedua, kita minta doa agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Doa untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk kakek nenek kita, ya. Putaran ketiga, kita doa untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita semuanya. Baik, nah setelah itu jamaah sekalian, ya misalkan putaran berikutnya doa apa lagi? Jadi masing-masing kita nanti punya doa. Walaupun nanti ada satu doa yang wajib dibaca, yaitu adalah dari sini Bapak Ibu. Ini namanya rukun Yamani. Sampai sini namanya Hajar Aswad. Nah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Nah, selebihnya adalah bebas doanya. Ya. Baik, lanjut. Setelah itu anggap ini selesai tawafnya, ya. Tawafnya selesai, nanti materinya dibaca-baca lagi jamaah atau buku panduan yang kami kirim di file itu dibaca-baca itu lengkap semua. Lanjut setelah tawaf selesai Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita menuju Maqam Ibrahim. Ya, kita menuju Maqam Ibrahim. Ini posisinya Bapak Ibu. Ini Ka'bah, ini Maqam Ibrahim. Kita arah ke sini ya sambil membaca. Ikutin saya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, kita membaca ini, terus kita agak mundur lagi Bapak Ibu. Kita akan mundur, kita sholat 2 rakaat. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua ada Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Ya, nanti kita akan cari tempat yang nyaman untuk sholat. Ya, di situ setelah sholat 2 rakaat nanti kita doa bareng ya. Mungkin yang mau foto boleh foto bareng di situ ya depan Ka'bah. Setelah itu minum zam-zam. Minum zam-zam. Nah, doa yang berikutnya yang perlu dihafal adalah minum air zam-zam. Karena ini ibadah yang nanti pasti kita lakukan ketika kita masuk masjid dan keluar masjid. Ya, dihafalkan doanya. Ikutin saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Dan obat dari segala penyakit. Ya, jadi minimal kalau lafadznya tidak hafal, terjemahnya hafal. Ya, minum doa zam-zam. Walaupun doa-doa yang lain itu boleh. Nah, hanya ini doa yang diajarkan Rasulullah doanya seperti ini. Tapi doa yang lain boleh. Karena minum zam-zam itu sesuai dengan harapan. Anda minta apa? Insya Allah dikabulkan sama Allah. Ya, banyak banget orang minum zam-zam dia minta hajatnya apa? Itu dikabulkan sama Allah. Itu menarik Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah, maka zam-zam ini adalah air ajaib. Air yang penuh keajaiban. Maka luar biasa Masya Allah. Allah memberikan jamuan luar biasa. Ya, Allah berikan kita zam-zam. Bahkan kita minum setiap waktu, setiap saat, kapan aja boleh. Kalau perlu mandi pakai zam-zam, ya kan? Ya kan bawa air, buyur kepalanya di hotel ya kan pakai zam-zam itu kan. Ini biar kepalanya nih mikirnya bener yang baik-baik gitu kan. Tapi sayang ya kan, zam-zam itu untuk diminum ya kan, bukan untuk mandi. Ya kan? Baik, lanjut jamaah sekalian. Setelah itu nanti kita sa'i ke Safa Marwah. Ya, kita ke Safa Marwah jamaah sekalian. Setelah itu jamaah sekalian, nah, Safa Marwah itu 7 putaran, ya. Pertama nanti kita ke Safa dulu. Ya, Safa Marwah itu sekali. Safa Marwah itu sekali ya, sekali jalan. Kemudian Marwah Safa sekali. Ya. Jadi jamaah sekalian ini gambarnya bisa diperhatikan gambarnya. Ini sebentar. Nah, ini di sa'i ya, di ibadah. Ini di Safa ya. Di Safa, nanti di sini kita doa menghadap Ka'bah. Nanti insya Allah kita juga pandu bareng-bareng, kita akan pelan-pelan menikmati ibadah kita. Ya, nah sampai di Safa Marwah kita nanti membaca bareng-bareng. Ikutin saya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Baik, nanti kita melihat Bukit Safa, kita baca ini. Kemudian nanti kita naik di bukit sini Bapak Ibu.
nanti kita naik di bukit sini, di sofa ini ya, di sebelah sini, kadang kita di depan sini Bapak Ibu, atau kalau jamaah banyak kadang kita di belakang atau kadang kita di bawah. Nanti tergantung posisinya. Ya, nanti lihat posisinya. Insya Allah kita nanti di sini. Ini karena tempat mustajabah Bapak Ibu, maka nanti Anda doa di sini. Ya. Tapi sebelum kita doa masing-masing, nanti ada doa bareng-bareng kita pandu. Ikutin saya. Allahu Akbar. Gambar saya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku Walahul hamdu. wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa ala Wa huwa ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah. Pakai HP Bapak. Jaza Anjaza wa'dah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara Wa hazama al-ahzaba wahdah. wa'dah. Baik. Nah, setelah ini nanti saya izinkan yuk Bapak Ibu silakan berdoa masing-masing. Ya. Nanti doa, setelah doa membaca ini lagi Bapak Ibu. Membaca ini lagi, doa lagi. Setelah itu membaca lagi baru kita jalan menuju Bukit Marwah. Gitu ya. Sampai Marwah nanti membaca sama seperti di Bukit Sofa. Nah, nanti ada kita menemukan gambar begini Bapak Ibu. Ada 2 pilar hijau. Ya, seperti ini. Nanti yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil atau mempercepat langkahnya. Ya, yang perempuan santai saja. Ya, nggak usah ikutin lari. Ya, yang lari adalah laki-laki saja. Ya, ada doanya. Ya, nanti doanya kita bimbing bareng-bareng. Kalau misalkan nggak doa itu ya istighfar saja. Nah, ini ya putarannya ya jamaah ya, ini putaran ya. Ini dari sofa Marwah sekali, Marwah sofa hitung 2 kali. Terus begitu. Nah, yuk ikutin saya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah aku ampunilah dan rahmatilah aku. dan rahmatilah. Sesungguhnya ya Allah, Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, lagi Maha Mulia. Nah, kalau nggak doa ini istighfar aja nggak Pak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu juga boleh, ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Setelah itu kita sampai Marwah, ya. Nanti doa yang sama ketika di Bukit Sofa, ya. Terus kita ke Sofa lagi, doa sama kayak tadi, ke Marwah lagi, doa lagi. Terus sampai 7 kali, ya. Sampai 7 kali. Nah, jamaah sekalian. Ini ada beberapa bagian Ka'bah yang perlu kita pahami, ya. Ini ada namanya Hijr Ismail di sini, ya. Kita lanjutkan saja. Oke, Kalau saya mau pulang apa? kita lanjutkan. Nah, setelah Tadi kan begini. kita ke Sofa Marwah, Bapak Ibu, setelah ke Sofa Marwah, maka umrohnya kita tinggal apa? Tahalul, gitu ya. Nah, tahalul. Nanti Bapak Ibu silakan bawa gunting. Tapi guntingnya dimasukkan ke koper bagasi ya, koper yang besar ya. Karena gunting nggak boleh masuk ke pesawat. Pasti nanti diambil gunting Anda dan disita. Maka guntingnya masukkan koper, nanti sampai Hotel Mekah, guntingnya diambil, dimasukkan tas kecil, dibawa ke masjid untuk umroh. Gitu ya. Nanti biasanya pun kami bawa gunting ya untuk tahalul ini ya, untuk tahalul. Ya. Baik, setelah tahalul maka umrohnya selesai. Mic-nya Ustaz. Nah, baik. Nah, setelah umrohnya selesai, maka
rangkaian umrohnya selesai. Mudah-mudahan jadi umroh yang makbulah dan mabruro. Alhamdulillah. Baik, ini pemandangan suasana di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Ya, ini ada zam-zam banyak banget Bapak Ibu. Bulan Februari cuacanya masih sejuk Bapak Ibu ya. Masih sejuk ya, seperti kita, mungkin rada dingin dikit ya. Maka usahakan nanti jangan banyak minum yang dingin, yang biasa saja. Zam-zam itu ada yang dingin, ada yang biasa. Ya. Nah, seperti ini. Yang ada tulisannya biru ini ya, ghairul mubarrad ya. Berarti dia biasa, tidak dingin. Yang nggak ada tulisannya berarti dingin pakai es batu. Dinginnya kayak es batu ya. Ya, maka kita minum yang biasa saja ini ya. Ini gelas-gelas ya, habis minum taruh sini ya. Habis minum taruh sini, habis minum taruh sini gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu silakan bawa botol minuman itu yang sebesar 600 ml. Jadi dari hotel kosong bawa itu, saya masjid diisi gitu kan. Nanti pulangnya bawa itu jadi penuh. Jadi setiap hari bolak-balik kita minum zam-zam. Itu Pak Asri ya. Wah, mantep Kak. Mantap ya. Mahal di Jakarta zam-zam Pak ya. 5 liter 600.000. Masya Allah. Di sana Anda gratis tiap waktu, tiap hari ya. Masya Allah. Ini penuh barokah Masya Allah ya. Mudah-mudahan penyakitnya hilang semua. Amin. Ya. Ini ya Allah. Lanjut. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, inilah adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ya. Kita lanjut. Ini yang namanya Hijri Ismail. Nanti insya Allah pun kita akan bareng-bareng ke sini. Kita akan temani, kita akan membersamai bagaimana sholat di dalam Hijri Ismail ke Ka'bah juga. Ya, insya Allah nanti kita akan pandu bareng-bareng. Ya, seperti ini. Ini foto lama sebenarnya Bapak Ibu. Sekarang masuk ke sini mudah. Ya, kalau dulu laki perempuan campur. Tapi sekarang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Lebih tertib dan nyaman. Ya, kapan itu? Nanti waktu di asrama haji kita praktekkan caranya insya Allah. Ya, maka pastikan hadir di asrama haji. Berikutnya, Amin. ini namanya, nanti ada Ka'bah kebuka seperti ini. Namanya Rukun Yamani. Ya, kalau tadi nih Bapak Ibu, ini Hajar Batas. Aswad ya. Hajar Aswad. Mm-mm. Yang ini Rukun Yamani. Nah, dari Rukun Yamani, ya, ke sini tadi, sono. Nah, itu Hajar Aswad. Maka Hajar doanya Robbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Ya, ini rukun Yamani. Disunahkan untuk megang juga. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah pintu Ka'bah. Ya, Masya tinggi Allah. banget Bapak Ibu. Kalau kita tangan begini, itu masih tinggian dia. Kita gelantungan. Ini orang-orang tinggi-tinggi nih. Ya kan segini. Ya. Lanjut. Nah, ada satu tempat yang sangat-sangat mustajabah dan disunahkan berdoa. Baginda Rasulullah kalau doa tuh di sini. Di Multazam. Doanya di mana? Di Multazam. Hajar Aswad itu pernah dicium sama Baginda. Tapi Rasulullah berdoa di Multazam. Bisa dipahami? Hajar Jadi Aswad itu batu yang memang pernah dicium sama Rasulullah. Tapi Rasul berdoa di mana? Di Multazam. Nah, nanti kalau bisa kita ke sini ke Multazam, ya. Amin. Itu doanya insya Allah tembus langit itu langsung ya. Ya, Multazam Masya itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, pendek banget. Kalau nggak bisa mendekati, ya minimal sejajar. Kita mundur jajar, ya. Mudah-mudahan tetap didengar doa sama Allah, tetap dikabulkan. Karena kondisinya kalau pun ke sini, Anda pun harus berjuang, ya. Mungkin harus Ya. nunggu giliran, harus benar-benar desa-desakan, tapi nikmati saja. Semua itu mudah insya Allah, ya. Nah, ini ya Hajar Aswad, ini ada Multazam, ini pintu Ka'bah. Lanjut jamaah, ini Makom Ibrahim ya. Dulu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim, di sini bekas kaki beliau ya bangun Ka'bah. Nanti kita akan ke sini ke Jabal Nur ya, ke Gua Hiro teman-teman. Yang mau naik boleh ya. Boleh ya, tapi nanti tidak hari pertama. Misalkan kita nanti pas waktu kosong, Pak, kita mau ke Gua Hiro, boleh, tapi nanti kita patungan naik taksi. Patungan naik taksi kita ke sini. Wow, bayangin aja Rasul dulu ke sini kan jalan kaki gitu kan.
tapi kita nanti naik taksi di bawah, nanti ada tangga ke atas. Berapa lama jamaah? Ya, 40 menit naiknya itu ya. Iya. Ya, 40 menitan ya. 40 menitan naik jalan kaki ya. Tapi Masya Allah, begitulah ya. Nanti Anda rasakan betul ya. Rasul dulu menerima wahyu di situ. Malaikat Jibril turun ya. Ya. Ini Gua Sur ya. Gua dulu Rasulullah itu bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq ya ketika mau ke hijrah ke Madinah. Kita pun nggak naik, tapi kalau mau naik ya nggak apa-apa. Kita tinggalin. Enggak tinggalin ya kan. Tapi bukan waktu pas ziarah, mungkin pas waktu lain kali. Karena itu perbukitan ya, terjal ya, dan memang mungkin tidak semua ke sana. Yang mau saja, yang mau saja. Ya. Nah, setelah dari Mekah jamaah, kita ke Madinah. Ya. Baik. Sekarang jamaah, karena sekarang jam berapa sekarang? 21.24. Masih 6 menit lagi. Sebelum kita ke Madinah, ya, mungkin Madinah kita akan lanjutkan mungkin di sesi berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya kah, jamaah? Mungkin sampai sini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, sebutkan namanya, tinggal di mana? Saya Suko Pak Ustadz di Ciracas. Ya, Mas Suko, gimana? Ya Pak Ustadz, ini sebenarnya saya nyatet nih ada sampai 4 pertanyaan Pak Ustadz. Oh, siap. Yang pertama agak sedikit flashback terkait pemakaian wewangian. Wewangian itu sebelum kita niat memakai ihram Ya, atau betul. pas lagi di bandara Ya, atau setelah niat tidak boleh kan ya Pak Ustadz ya? ya. Nah, maksud saya untuk membedakan, karena tadi di slide-nya itu kan sama slide yang sudah diberitahukan sebelumnya tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya. Tapi ada juga tadi pernyataan boleh memakai wangi-wangian. Membedakannya bagaimana Pak Ustadz ya? Ya. Penggunaannya itu. Baik. Baik, pertama dulu Mas ya. Ya, Baik, Pak Ustadz. jadi menggunakan wangi-wangian yang dilarang adalah setelah niat ihram. Oh, setelah niat. Baik. Ya, jadi kalau sebelum niat ihram ya boleh. Bisa dipahami ya? Ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Berikutnya Mas ada? Ada lagi yang peserta lain boleh Pak Ustadz kalau mau ambil. Kalau enggak saya lanjut lagi. Ya, nggak apa-apa, lanjut nggak apa-apa. Di waktu Lanjut Mas lagi Suko. Pak Ustadz ya. Mm-mm. Ya, yang kedua Pak Ustadz ini lebih ke pribadi sih Pak Ustadz. Saat memakai ihram kan kita tidak boleh menggunakan yang dijahit lah ya, Ya, betul. selain dari kain ihram itu sendiri. Betul. Nah, apabila Pak Ustadz saya masih memasang plester penutup luka, itu bagaimana ya Pak Oh, Ustadz boleh ya? Mas, boleh. Itu boleh. Nggak boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Sangat-sangat boleh. Itu karena memang untuk kebutuhan darurat ya. Ya, ya Pak Ya. Ustadz. Dan itu kan Takutnya bukan kan- bagian dari baju ya. Ya bukan. Baju ya. Takutnya kan kalau emang nggak boleh kan nanti Boleh. Iya. Mas. Ya, buat Iya. saudara boleh lah, saudara sendiri. Iya. Ya, itu kan bukan baju ya, bukan. Yang nggak boleh itu pakai baju tambahan gitu. Ya, Ya Pak lanjut. Ustadz. Mhm. Saya lanjut pertanyaan ketiga ya Pak Ustadz ya. Ya, Bismillah. Ini sih saya mungkin karena kurang ilmu juga kali ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, saat beribadah umroh itu apakah kita diperbolehkan berpuasa Pak Ustadz? Oh, boleh Mas, bagus ya. Ya, boleh juga. Iya, ya insya Allah kan niatannya untuk memaksimalkan gitu Pak Ustadz. Iya, boleh. Nah, kan ada orang lagi umroh lagi bulan Ramadan kan? Kan juga puasa Oh kan? iya, Masya Allah lupa ya saya. Iya betul. Rasulullah itu umrohnya itu bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya, Kalau itu fadilahnya keren lagi kalau bisa Ramadan ya, umroh di sana. Cuman memang suasananya beda, jamaah membludak gitu kan. Terkait Iya. juga harga hotel-hotel juga naik tinggi. Amin Pak Karena Ustadz, fadilahnya doain. itu. Nggak apa-apa, gini nih Amin, permulaan amin, dulu ya. amin. Baik, lanjut Mas, ada lagi? Ya, terakhir ya Pak Ustadz, tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya. Baik. Ini soal cuaca Pak Ustadz. Mm-mm. Kan sejuk mendekati dingin.
Ya, Kira-kira adakah persiapan yang harus disiapkan di luar dari yang sudah ada di buku panduan, Pak Ustadz? baik, baik, ya. Baik, yang pertama nanti yang bapak-bapak bawa kaos kaki ya, bawa kaos kaki aja. Kaos kaki ini sebenarnya untuk di pesawat sih, untuk di pesawat ya. Karena kan kadang-kadang eh, kalau pesawat Etihad itu kan ada selimutnya, ada bantalnya, ada. Cuman ya namanya selimut pesawat ya segitu ya sekedarnya ya, gitu ya. Nah, tapi kan insya Allah nanti tidak sedingin apa ya di kulkas atau salju gitu kan ya, dingin dingin seperti itulah ya. Boleh bawa jaket ya jamaah, bawa jaket dan bawa payung. Ingat payung, karena Payung. sekarang di sana sering hujan ya, sering hujan. Jadi jangan sampai nanti ke masjid basah-basahan gerimis. Oh nggak apa-apa nih, barokah. Barokah ntar pulangnya masuk angin. Oh, sampean piye toh? Barokah yuk Oh, barokah tapi jangan jas masuk angin hujan, ujungnya. jas hujan plastik itu nggak boleh ya, Pak Ustadz ya? Boleh, jauh pas juga boleh, tapi lebih nyaman, lebih nyaman ya monggo nggak apa-apa. Dua-duanya Ya, ya, semua boleh. Semua ya, boleh, Pak tapi Ustadz. Ya. payung itu kan dua fungsi ya. Dia untuk penangkal panas dan penangkal dingin. Dingin, iya, betul Ya, hujan. ya dia biasa dipakai nanti pas di tour, pas ziarah kalau panas pakai payungan, ya kan? Gitu kan? Kalau di nanti gerimis pakai payung ke masjid gitu. Disiapin aja semuanya nggak apa-apa. Kalau bawa jas hujan tipis itu yang plastik itu juga nggak apa-apa, simpel. Payung kecil nggak apa-apa. Nanti lihat kondisi aja, gitu kan? Lihat kondisi. Baik, Itu Pak ya. Ustadz. Ya, Tambahan jaket aja, bawa jaket ya. Yang lain ada jemaah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Pak Ilham, Ilham. Ilham. Oh, Iya, ya siap. izin Pak Ustadz. Yang tadi mau menanyakan masalah yang sa'i ya, yang tanda lampu hijau itu, Baik. yang Safa Marwah itu hitungannya kan 7 kali putaran atau 7 bolak-balik. Saya masih kurang paham nih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sudah memperjelas. Ya, Pak Ustadz. kalau tawaf dihitung sekali adalah dari Hajar Aswad ketemu ke Hajar Aswad itu sekali. Ya, kalau tawaf. Kalau sa'i itu sekali jalan. Misalkan Sofa Marwah itu satu. Ya. Marwah Sofa dua. Bisa dipahami jamaah? Iya, iya. Ya, bisa. Ya, dan seterusnya begitu. Ya. Jadi sekali itu bukan sofa ketemu sofa lagi. Itu sudah dua kali itu, dua kali balik itu sebenarnya. Ya, kalau tawaf itu kan muter kayak gelang, ya kan? Kayak gelang ya. Kayak gelang ya. Ujung ketemu ujung. Kita mulai dari Hajar Aswad, terakhir di Hajar Aswad itu sekali putaran. Namanya juga putaran kan? Gitu. Tapi kalau sa'i tadi itu sekali jalan. Dari Sofa Marwah satu, Marwah Sofa dua, Sofa Marwah tiga, gitu kan? Marwah Sofa empat, terus sampai 7 kali. Mulai dari Sofa terakhir di Marwah. Kok mulai dari Sofa? Anda terakhir di Sofa, berarti itu kurang atau kelebihan? Ya, itu. Nanti kita bareng-bareng. Demikian Pak Ilham. Insya Allah. Berarti 7 kali ya Pak Ustadz ya? 7 kali, betul. Bukan 7 putaran. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain ada jamaah? Ustaz, Ya, Pak Asri. Ustaz. Ini untuk oleh-oleh hari di jam-jam tuh kita boleh bawa botol aqua yang ukuran 6 ml itu ya. Ya, bukan Berapa botol aqua, Pak. Kami melarang bawa botol aqua. Dilarang. Nggak boleh. Di buku panduan ada yang boleh membawa botol yang keras seperti Tupperware atau Lion Star. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Cara mengemas zam-zam yang benar nanti kita akan ajarkan Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda menggunakan botol aqua itu kan tipis botolnya ya. Tipis ya. Dan itu rentan pecah. Tutupnya juga ringkih. Kenapa? Karena itu koper kita nanti ditumpuk sama sekian koper, ya kan? Ditumpuk, dipres, itu nanti kita terbang di sekian ribu kilometer, ya kan? Di atas mata kaki, gitu kan? Itu posisinya itu tekanan udara banget, berat banget.
itu kalau pecah lober itu pasti masuk ke baju semua berantakan. Kadang-kadang merembes keluar, itu bisa mengakibatkan alarm pesawat bunyi. Ketika alarm pesawat bunyi, pesawat bisa turun. Ada kejadian gitu Bapak Ibu. Jamaah itu terlalu rakus. Apa itu rakus? Bawa zam-zam banyak banget di koper, cara packingnya salah, akhirnya itu tumpah semuanya, luber, alarm pesawat bunyi, itu pas sudah di atas, dia turun gara-gara airnya bocor tadi. Maka kita nggak boleh mendolimi orang lain karena kerakusan kita. Nanti ada aturannya ya. Kita nanti akan ajarkan cara packing zam-zam yang benar. Gitu ya. Terima kasih. Jadi Pak Astrid tadi sudah bagus ditanyakan. Jangan pakai botol aqua, tapi pakai botol yang Tupperware. Ini bukan promosi ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada jualan, nggak apa jualan. Atau botol Lion Star, ya agak tebel itu loh maksud saya. Ya. Berapa biji tuh Ustaz? Berapa biji Pak? Ya maksimal 5. Maksimal 5. Ya, maksimal 5. Kenapa nggak boleh lebih Pak? Pertama gini jamaah. Kalau terlalu banyak, ya nanti akan khawatir juga. Itu kan nanti di X-ray, ya kan masuk bagasi itu, di X-ray gitu kan. Karena waktu itu pernah ada sweeping jamaah, ada sweeping, ya itu satu koper itu air semua. Itu kena sweeping. Ada juga jamaah, oh enggak saya selamat kok, alhamdulillah anda selamat. Tapi jangan ditiru. Mungkin amalan dia tuh banyak. Tapi kita cari yang nyaman jamaah. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Bisa dipahami ya? Ya, karena Bapak Ibu Anda sudah dapat jatah 5 liter dari travel, ya kan? 5 liter itu banyak loh ya. Dan kita kasih kalau Anda terlalu banyak pun nanti packingnya di koper itu agak repot, terlalu banyak itu. Gitu ya jamaah ya? Ya. Baik, Pak Asri ada lagi atau jamaah yang lain? Pak Ustadz. Salah, monggo dengan siapa? Ya, Ibu Lina, Pak Ustadz. Oh, Ibu Lina. Ya, ini Ibu Lina sudah pernah umroh dan haji, alhamdulillah ya. Umroh. Oh, umroh, alhamdulillah. Nanti haji bareng, Bu. Iya, yang satu Bu Haji Awila yang udah haji. Oh, buat Haji Awila, alhamdulillah ya. Enak ya. Alhamdulillah, nanti ada yang ngasih tahu. Baik, monggo, Bu. Ini kan kalau saya lihat itu di pintu B2 itu pas kita mau ke Indonesia itu kita dapat bisa membeli air zam-zam lagi, Ustadz. Ya, Bu, boleh. Tetapi sekarang untuk pembelian zam-zam Bapak Ibu itu satu visa satu zam-zam. Iya. Ibu Berarti- sudah dapat jatah travel nih. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa beli lagi. Nggak bisa. Oh, Karena jadi Ibu udah dari sudah dibelikan travel zam-zam juga. oleh travel. Jadi Oh. jamaah gratis itu Iya. ya jamaah gratis itu hanya satu zam-zam. Ya, Satu satu zam-zam. satu paspor atau zam-zam. Nanti pas Ya. waktu check-in di counter pesawat, tiket itu tanya mana paspornya, mana zam-zamnya. Gitu. Oh, gitu. Ya. Kirain dari travel dapat satu, terus kita ngambil lagi boleh beli Boleh, Bu. lagi. Boleh. Cuma nanti nggak sampai Indonesia. Ya, karena pengalaman kami begitu. Kami misalkan Iya. jamaah 30 orang nih. Kami bawa Iya. zam-zam 35. Itu yang 5 nggak nyampe, Bu. Oh gitu. Ya, Oke, terima kasih informasinya. sama-sama, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lanjut. Kecuali dimasukkan kargo, Bu ya. Dimasukkan kargo, dikirim dari sana. Ya, karena memang harganya sangat selisihnya cukup banyak ya kan. Itu dimasukkan kargo ke pengiriman ekspedisi. Kita beli 10, 20 dos itu bisa, tapi dimasukkan kargo. Gitu. Karena kan bagasi kita terbatas. Iya. Baik. Ada lagi jamaah? Kalau tidak ada untuk Madinah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Baik, yuk kita buka kamera semua, kita foto ya. Kita foto jamaah. Oke, buka kamera semuanya, kita foto. Ya, mana yang ganteng, mana yang cantik. Oke, ya. Ada Bu Masuri, ada Mas Danang ya. Ada Bu Herlina, ada Pak Rifai. Oke, 3, 2, 1.
Oke ya. Bentar. Oke, saya coba share dulu di grup kita. Ntar Pak, ntar Oke. fotonya kayaknya deh. Ya, oke sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Oke, semuanya senyum semuanya. 3, 2, 1. Nah, ya. Ya, baik jamaah. Semoga Allah sehatkan semuanya. Ya, pelajaran hari ini yang sudah diajarkan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, ya. Mengamalkannya di mana? Di tanah suci bersama keluarga tercinta, insya Allah, ya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada teman-teman sudah pernah ke Baitullah umroh, ya. Mohon nanti mudah-mudahan juga berkenan untuk menjadi pendamping dan teman-teman yang belum umroh, mudah-mudahan jadi amal jariah Bapak Ibu semuanya, ya. Saling mendoakan, jaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan yang indah dan berkesan dan Allah ridhoi kita semuanya, ya. Baik, sampai jumpa di Baitullah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya lupa ada informasi jamaah sekalian. Nanti manasik di asrama haji Senin ya tanggal 27. Mohon maaf ada perubahan jadwal. Itu tanggal merah. Tanggal merah ya. Senin tanggal 27. Ya, jamnya tetap jam 9. Kan Mama Ya. Dede. Ya, jadi qadarullah hari Ahadnya saya dapat tugas ada ngisi pelatihan guru ngaji di Cipinang. Jadi nanti Senin tanggal 27 ya. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya, tidak ada halangan dan sehat semuanya. Terima kasih matur suwun ya. Sampai jumpa di Baitullah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, mohon izin ya, ditutup ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.